Jelas, Bapak. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa Al-Quran dan Tafsir semester 7B, satu semester lagi Anda bikin skripsi. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini, selain kita mendiskusikan, juga mungkin disampaikan inspirasi apa dari perkuliahan ini untuk membuat judul skripsi ya. Karena kalau sudah mepet-mepet nggak punya judul, nggak salah saja. Ingat, penelitian ilmiah atau skripsi itu ditulis karena ada keresahan akademik, karena ada kegelisahan ilmiah. Kalau sampai waktunya harus menyetorkan judul skripsi, lalu Anda nggak menyetorkan judul, itu bukan keresahan ilmiah tapi keresahan memang. Kalau ditanya dosennya, dosen penelitiannya, Anda keresahan ilmiah apa? Keresahan ilmiahnya. Keresahan ilmiah saya Pak, saya resah Pak. Judul saya apa Pak? Saya resah. Resahnya judulnya apa? Saya resah. Jangan sampai seperti itu. Resah bukan keresahan ilmiah, itu memang resah beneran kalau itu ya. Gundah gulana beneran. Dosennya atau kampus yang lain-lain sudah pada ngajuin skripsi, ini belum, bingung. Bukan kebingungan ilmiah, itu kebingungan yang sesungguhnya itu. Nah, karena itu harus banyak membaca, harus banyak diskusi agar dapat inspirasi tentang judul yang baik. Ya, semoga pertemuan kedua kali ini, dan ini materi pertama tentang Aisyah Abdurrahman binti Syati, seorang pemikir, seorang yang berpendidikan sastra Arab, yang kemudian punya guru, dan gurunya jadi suaminya, bidang sastra Arab juga, dan akhirnya menulis tafsir. Dan menjadi mufassir ini tahun 60-an dia menulis tafsir. Abad ini, abad 20-21. Jadi dari zaman Rasulullah SAW, zaman ashabi Rasulullah, para sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama-ulama salaf, ulama sekarang, itu nggak ada itu perempuan ulama atau bukan ulama yang menulis tafsir. Jebule itu. Kok menulis tafsir perempuan? Itu pelopor perempuan menulis tafsir. Mufassiroh. Kalau di IKI banyak apa mufassiroh? Ya banyak, tapi maksudnya bukan menulis tafsir, tapi menjadi ikut lomba tafsir. Ikut lomba MTQ cabang tafsir, itu disebut mufassiroh juga, ya. Tapi bukan itu yang dimaksud di mufassiroh di sini. Jadi padahal zaman sahabat, zaman Nabi banyak sahabiah, sahabat perempuan yang menemani Nabi. Jadi sahabat itu bukan hanya laki-laki, termasuk Aisyah kan perempuan. Dan banyak yang meriwayatkan hadis seperti Aisyah meriwayatkan hadis. Di luar Aisyah juga banyak periwayat hadis perempuan. Terus ulama-ulama terdahulu juga banyak berguru pada perempuan, seperti Imam Syafi'i. Gurunya ada salah satu gurunya perempuan. Nah, belakangan nggak ada tiba-tiba muncul seorang perempuan menjadi mufassir. Aisyah Abdurrahman binti Syati. Aisyah, namanya Aisyah, Abdurrahman nama bapaknya, binti Syati nama penanya, nama pena yang nama ketika dia nulis. Binti Syati, bint artinya perempuan, Syati pantai, perempuan pinggir pantai atau pinggir sungai ya, pinggir sungai Nil. Jadi gadis pantai maksudnya. Nah, karena seorang perempuan menulis tafsir dan tafsirnya dianggap bagus, itu tenar masyhur. Ya. Tapi sayang setelah itu nggak ada lagi binti Syati kedua, binti Syati ketiga belum ada.
Nah, kalau Anda mau, Anda bisa jadi penerus binti syati, menulis tafsir. Mungkinkah Pak? Mungkinkah? Ya mungkin, tulis saja. Nulis itu seperti berenang. Kalau banyak berteori nggak jebur-jebur. Berenang teorinya begini, begini. Saya punya anak tuh, saya punya anak ya. Belajar renang dia itu, ayo saya dapat renangnya gila aja. Nilaimu 100 pun nggak lulus kalau nggak jebur kan. Anda semester 7 belajar ulumul Quran, ulumul tafsir. Itu salah satu latihan menulis tafsir tematik. Kalau skripsi kan diuji, dibimbing secara serius. Kalau pengen kalian tulis saja. Surah Al-Fatihah. Nah, saat itu surah-surah pendek itu di surah Al-Asr, Jazalah, At-Takatsur, dan beberapa surah lain. Kalian bisa ikuti. Surah Al-Ikhlas ditulis oleh RP Nurjana. Nah, keren kan? Namanya begitu ya. Saya nggak merasa mampu, Pak. Anda tahu mampu atau enggak kan biar pembaca yang tahu. Kalau nggak ada karyanya nggak bisa dinilai. Kalau kita bukan ulama, bukan anak ulama besar, kalau kita bukan anak raja, kalau kita bukan anak konglomerat, maka menulislah. Nah, itu pesan Al-Ghazali ya. Kalau kita bukan anak ulama. Kalau anak ulama punya warisan pesantren biasanya. Gus jadi Neng gitu ya. Kalau kita bukan anak orang kaya punya banyak harta, punya banyak lembaga ya. Kalau kita bukan anak konglomerat, kalau kita bukan anak raja, dan kita pengen hidup 1000 tahun lagi, menulislah. Menulis yang paling enak, menulis harian. Nah, lebih ilmiah dikit, tambahi ayat-ayat. Terangkan Al-Ikhlas menurut Anda tentu merujuk pada tafsir-tafsir ya. Jadi bisa tuh 10 tafsir Anda baca. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menurut At-Tabari apa, Ibnu Katsir apa, Al-Baghawi apa. Terus saja begitu. Penulisnya Anda jadi mufasir. Kalau nanti diakui oleh para pembaca bahwa tafsir Anda bagus, maka yang nilai kan pembaca ya. Nah, begitu juga Binti Syati dinilai oleh pembaca, oleh kampus-kampus di Timur Tengah, di Barat, di Indonesia. Katanya tafsirnya bagus, pendekatannya sastra, keren, baru, terkenal lah. Kita nanti bicarakan siapa beliau ini, biografinya. Kenapa harus biografi dan latar belakang pemikirannya? Seperti ulama kita di Indonesia ada Kiai Nawawi Al-Bantani pernah mengharamkan orang pakai celana panjang, laki-laki bukan perempuan. Bentar, ada yang lewat, saya matikan ininya ya. Ya lewat, segera. Lagi. Ya. Nah, kalau kita tidak memahami kenapa Imam Nawawi Al-Bantani mengharamkan laki-laki pakai celana, pandangan Imam Nawawi Al-Bantani menjadi aneh. Nawawi Al-Bantani itu kakek moyangnya Ki Ma'ruf Amin. Ya. Tapi kalau kita di mana fatwa atau pandangan itu dimunculkan, saat itu penjajahan Belanda. Belanda pakai celana panjang. Orang-orang pribumi yang membantu Belanda itu juga pakai celana. Di luar Belanda sama orang-orang yang membantu Belanda pakai sarung. Waktu itu orang Indonesia begitu. Atau celana pendek. Jadi siapa yang pakai celana itu membantu kolonial, membantu penjajah. Dengan dalil man tasyabbih qaumin fahuwa minhum. Menyerupai kaum, menyerupai penjajah, maka bagian dari penjajah. Maka haram hukumnya. Dengan memahami latar belakangnya kita bisa tahu kenapa seorang berpikiran seperti itu. Jadi pemikiran apapun kita lihat latar belakangnya. Kenapa dia berpikir? Maka dibutuhkan biografi dan latar belakang pemikiran. Kemudian pokok-pokok pikirannya, alhamdulillah saya lihat di makalah ini cukup bagus mengikuti silabi dan kontrak belajar. Jadi teman-teman, saya mengajar mata kuliah ini semester ini di 3 kelas. Di 2 kelas sudah on the track. On the track itu betul mengikuti
kisi-kisi dalam silabi dan kontrak belajar. Jadi ada 2 kisi ya. Silabi itu masih global. Lalu di kontrak belajar, apa itu pokok-pokok pikiran ada diterangkan lagi. Nah, di makalah ini alhamdulillah sudah mulai on the track seperti itu ya. Di 2 kelas benar, satu kelas yang saya sebutkan, itu pas pokok pikiran ke sana kemari. Tidak seperti yang dikisi-kisikan. Tentu saja perbaikan ya. Nah, makalah ini pun tetap nanti diperbaiki, tetapi mungkin tidak banyak perbaikannya ya. Nanti catatan-catatan perbaikan saya kasih. Nah, silakan nanti makalah dipresentasikan dalam 20 menitan. Lalu sebelum makalah dipresentasikan, saya ulas sebentar. Setelah saya ulas sebentar, pertanyaan atau komentar, kemudian saya serahkan lagi kepada pemakalah untuk memulai diskusi. Jadi gitu ya, tidak presentasi langsung diskusi ya, presentasi. Saya ulas dulu kekurangan kelebihan makalah ini untuk perbaikannya. Bisa saja saya langsung bikin catatan perbaikan, tapi kan kalau nggak disampaikan dulu nggak dipahami maksudnya apa. Jadi saya uraikan dulu maksudnya, lalu saya tunjuk 2 orang sebagai pembahas, tentu akan beda-beda di tiap pertemuan. Ini sebagaimana di kontrak belajar ya. Untuk memicu, untuk memotivasi teman-teman membaca. Karena dari pertanyaan teman-teman, seperti kelas yang tadi, masa menanyakan anaknya Binti Syati siapa? Punya anak atau tidak? Itu tandanya apa? Tidak membaca. Tidak membaca dan tidak menyimak presentasi dosen dan mahasiswa. Dan sekalian saja, Binti Syati itu pakai lampu belajarnya apa? Iya, ditanyakan, tetapi kan pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan kalau gitu. Jadi silakan dipresentasikan makalahnya. Silakan waktu dan tempat yang persilakan. Mohon host ini ya diizinkan untuk screen sharing. Udah bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada pagi ini kami akan memaparkan sedikit mengenai pemikiran penafsiran Bintu Syati. Aisyah Bintu Syati Abdurrahman, yang akan diulas pertama kali oleh Ervi Nurjana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama yaitu tentang biografi singkat dari Bintu Syati. Yang pertama ada riwayat hidup dari Bintu Syati. Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Bintu Syati lahir di kota Dimyat, Mesir pada tanggal 6 November 1913 Masehi atau 6 Zulhijjah 1331 Hijriah. Dari pasangan Syekh Muhammad Ali Abdurrahman dan Faridah Abdussalam Muntasir. Bintu Syati sendiri merupakan nama pena yang ia gunakan saat menulis. Tujuannya agar saat Bintu Syati menulis artikel ataupun yang lainnya tidak diketahui oleh ayahnya. Bintu Syati wafat pada usia 85 tahun karena serangan jantung pada tanggal 26 Februari 1998. Selanjutnya adalah pendidikan dari Bintu Syati. Pada tahun 1918, sewaktu Bintu Syati berumur 5 tahun, ia mulai belajar menulis dan membaca di bawah bimbingan Syekh Murs di Subah Bahum. Di bawah bimbingan Syekh Murs juga, Bintu Syati mulai menghafalkan Al-Quran. Kemudian pada tahun 1920, Bintu Syati menyatakan keinginannya untuk masuk ke sekolah formal. Namun, keinginannya tersebut ditolak oleh ayahnya karena ayah dari Bintu Syati berpandangan bahwa seorang anak perempuan seharusnya belajar di rumah. Karena rasa simpati ibu Bintu Syati terhadap anaknya,
yang tidak mendapat restu dari ayahnya untuk melanjutkan studi, maka ibunya menyampaikan hal ini ke kakeknya, yaitu Syekh Ibrahim Damhuji. Setelah terjadi perbincangan antara ayah dan kakek dari Bintu Syati, ayah Bintu Syati pun akhirnya menyetujui Bintu Syati untuk belajar di sekolah dasar. Setelah menamatkan sekolah dasar dengan nilai yang memuaskan, Bintu Syati meminta kembali kakeknya untuk mempengaruhi ayahnya supaya mengizinkan melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Namun, ayahnya menolak. Akan tetapi, saat pendaftaran masuk dimulai, kakeknya memasukkan Bintu Syati ke sekolah. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, selama 3 tahun, Bintu Syati tetap berkeinginan untuk melanjutkan studinya. Karena belum ada sekolah lanjutan menengah atas pada saat itu di daerahnya, maka Ibu Bintu Syati menyarankan Bintu Syati untuk pergi ke Al-Mansyuroh untuk belajar di sekolah keguruan. Bintu Syati belajar di sekolah keguruan hanya 1 tahun dan segera setelah tamat, ia pulang dan berhenti sekolah karena kakeknya meninggal. Dan ayahnya mengharapkannya tinggal di rumah untuk membantu melanjutkan studinya. Bintu Syati yang diperlukan di tahun ketiga dari temannya untuk menghadapi ujian. Dan akhirnya Bintu Syati pun berhasil menyelesaikan studinya di sekolah keguruan dengan kualifikasi ranking pertama dari 130 peserta. Kemudian pada tahun 1939, Bintu Syati mendapatkan gelar sarjana dalam bidang bahasa dan sastra Arab dari Universitas Fuad di Kairo. Kemudian pada tahun 1941, ia menyelesaikan program master dalam bidang yang sama dan akhirnya Bintu Syati dianugerahi doktor dalam bidang bahasa dan sastra Arab pada tahun 1950 di perguruan tinggi yang sama. Selanjutnya adalah karya dari Bintu Syati. Karya Bintu Syati sangat banyak. Seluruh karya yang dilahirkannya menjadi saksi atas kehebatannya. Ada sekitar 40 judul buku dalam bidang dirosah Islamiyah, fikih, tafsir, adab, dan lainnya, yang terbit di Mesir dan beberapa negara Arab. Di antaranya ada Maqal fi al-Insan, Al-Quran wa al-Tafsir al-Asri, dan lain sebagainya. Di antara karya-karyanya yang berbentuk non-fiksi ada Al-Ghufran li Abi, Al-Ala al-Ma'ari, Qiraah Jadidah fi Risalat Al-Ghufran, dan lain-lain. Adapun Tafsir Al-Bayan di Al-Quran Al-Karim menjadi karya terbesar dari Bintu Syati yang terdiri dari 2 jilid. Selanjutnya adalah kondisi sosial politis yang melingkupi. Bintu Syati tumbuh dalam lingkungan keluarga muslim yang taat dan tergolong konservatif. Sikap konservatif atau mempertahankan tradisi dan kebiasaan lama ini tercermin dari pandangan ayahnya yang tidak mengizinkan seorang anak gadis belajar di luar rumah. Selanjutnya yaitu latar belakang atau motivasi munculnya pemikiran Bintu Syati. Sebagai penafsir kontemporer, pemikiran Bintu Syati dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Keahlian inilah yang akhirnya memberi warna dalam penafsiran dan pemikiran Bintu Syati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Syifa. Baik, kemudian poin C, pokok-pokok pemikiran dalam penafsiran Bintu Syati. Nah, sebelum menjelaskan pokok pemikiran Bintu Syati, saya akan menjelaskan bahwa pemikiran Bintu Syati dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini sangat dipengaruhi oleh guru sekaligus suaminya, yaitu Amin Al-Huli.
Nah, Amin Al-Huli ini adalah seorang pakar ilmu tafsir yang memiliki keahlian untuk mengawin silangkan antara sastra Arab dan studi Al-Quran. Sehingga dengan kecerdasan dan kreativitas beliau ini, beliau dinobatkan sebagai guru besar studi Al-Quran dan sastra Arab. Kemudian Amin Al-Huli juga berpendapat bahwa Al-Quran seharusnya dipandang sebagai sebuah karya sastra agung sebelum melihat Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, Amin Al-Huli ini memiliki karya yaitu Manahij At-Tajdid, An-Nahwu wal Balaghah wa Tafsir Al-Adab, dan dalam kitabnya ini beliau menegaskan tugas pokok mufasir dalam aksi penafsirannya ada dua, yaitu studi eksternal teks dan studi internal teks. Nah, adapun studi eksternal teks itu seperti mufasir harus melacak berbagai kondisi ketika Al-Quran turun, seperti gimana sih kondisi sosial saat Al-Quran turun, gimana sih kondisi pemerintahan saat itu, dan perilaku masyarakat saat itu, dan lain-lain. Adapun studi internal teks itu seperti menyelidiki makna-makna dalam Al-Quran, baik secara etimologis maupun munasabah ayatnya. Gitu. Nah, dengan dua langkah tersebut, Amin Al-Huli berpendapat Al-Quran dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang sangat objektif, begitu, karena Al-Quran tidak diposisikan sebagai alat pembenar bagi kepentingan tertentu, tapi justru didudukan sebagai teks bahasa yang bisa dimengerti makna hakikinya melalui cara studi bahasa. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip Bintu Syati dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di sini beliau memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dun. Sebagian ayat Al-Quran menafsirkan sebagian ayat yang lain, atau Al-Quran berbicara tentang dirinya sendiri. Begitu. Kemudian yang kedua, prinsip munasabah ayat, yaitu mengaitkan kata atau ayat dengan ayat satu atau kata satu dengan kata dan ayat lainnya dalam Al-Quran. Yang ketiga ada prinsip al-ibroh bi umumil lafadz la bil khususi sabab. Maksudnya pertimbangan dalam menentukan suatu masalah harus berdasarkan pada redaksi dalil Al-Quran dan hadis yang berlaku umum, bukan berdasarkan atau sebab khususnya turun dalil tersebut. Dan prinsip yang terakhir yaitu setiap kata Al-Quran tidak memiliki sinonim. Nah, kemudian tadi kan Amin Al-Huli punya 2 prinsip ya, 2 pokok landasan apa sih yang harus dilakukan mufasir gitu, yaitu studi eksternal dan internal teks. Nah, itu 2 metodenya Amin Al-Huli. Nah, oleh Bintu Syati ini dikembangkan lagi menjadi 4 metode konkret, 4 langkah konkret. Yang pertama, cara-cara Bintu Syati untuk menafsirkan Al-Quran adalah yang pertama-tama mengumpulkan surat atau ayat yang berkaitan dengan topik atau tema tertentu. Jadi dikumpulkan dengan pendekatan tematik. Setelah semuanya terkumpul, ayat tersebut atau kata tersebut terkumpul, kemudian disusun sesuai dengan kronologi pewahyuan atau disusun dengan tartibun nuzul untuk mengetahui asbabun nuzulnya. Nah, setelah itu, yang ketiga, untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap teks Al-Quran, maka arti kosakata yang termuat dalam Al-Quran harus dilacak dari linguistik aslinya melalui bahasa Arab, makna etimologi. Kemudian, yang terakhir, untuk memahami pernyataan-pernyataan yang sulit, beliau berpegang pada nas dan maqasid asy'ari, kemudian ditelaah kembali dengan pendapat para mufasir. Begitu. Nah, dengan metode beliau ini yang beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'du, beliau kemudian menolak penafsiran Israiliyat begitu. Atau penafsiran yang mengikuti hawa nafsu dan takwil yang berbau bid'ah. Nah, begitu. Kemudian Bintu Syati berkeyakinan bahwa pertama Al-Quran menjelaskan dirinya dengan dirinya sendiri. Kedua, Al-Quran harus dipelajari dan dipahami keseluruhannya sebagai satu kesatuan dengan karakteristik, ungkapan, dan gaya bahasa yang khas. Ketiga, penerimaan atas tatanan kronologis Al-Quran dapat memberikan keterangan sejarah mengenai kandungan Al-Quran tanpa menghilangkan keabadian nilainya.
Dan berdasarkan dari 3 basis pemikiran ini, Bintu Syati mengajukan metode tafsirnya, yaitu sebuah metode untuk memahami Al-Quran secara objektif. Kemudian saya akan coba memaparkan contoh penafsiran beliau, yakni penafsiran surat Al-Asr. Nah, pertama-tama sebelum menafsirkan ayat, Bintu Syati menjelaskan Al-Asr itu termasuk dalam surat Makkiyah atau Madaniyah, kemudian termasuk surat ke-13 berdasarkan kronologis turunnya Al-Quran. Jadi beliau pertama-tama memberitahu informasi seputar surat tersebut. Nah, kemudian setelah itu beliau memulai penafsirannya dengan menyuguhkan makna Al-Asr menurut etimologi kebahasaan. Secara etimologi, Al-Asr itu artinya apa sih? Kemudian orang-orang Arab menggunakan kata Al-Asr ini untuk apa sih? Kemudian secara majas, Al-Asr itu memiliki arti apa sih? Begitu. Jadi dipaparkan semua. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan makna Al-Asr dengan makna kontekstual dalam Al-Quran. Nah, jadi beliau mengumpulkan Al-Asr itu dalam Al-Quran terdapat pada surat apa saja, kemudian beliau tafsirkan. Kalau di surat Yusuf artinya perasaan, kalau di surat An-Naba artinya apa, kalau di surat Al-Baqarah artinya apa, begitu. Jadi dipaparkan satu-satu, baru kemudian beliau menafsirkan Al-Asr dalam Quran surat Al-Asr itu sendiri. Nah, Bintu Syati juga dalam penafsirannya ini memberikan atau menyuguhkan penafsiran-penafsiran dari mufassir lain, seperti contohnya Imam At-Tabari, Az-Zamakhsyari, Abu Hayyan, Muhammad Abdu, Fakhruddin Ar-Razi, dan lain-lain. Nah, kemudian beliau mengambil pendapat yang paling rojih bahwa makna Al-Asr dalam ayat ini adalah masa. Menurut Bintu Syati, Allah bersumpah dengan masa karena begitu pentingnya bagi manusia untuk menjaga waktu. Bahkan Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan 6 pembahasan mengenai keagungan masa dan waktu. Kata Al-Asr berarti masa karena banyaknya tekanan, kesulitan, dan cobaan di tengah masa hidup manusia. Ia harus memeras tenaga dan pikirannya agar mampu melewati masa tersebut. Nah, kemudian beliau menjelaskan penafsiran innal insana lafi khusr. Nah, dalam penafsiran ini beliau memulai penafsirannya dengan pendapat para ulama mengenai makna al-insan. Apakah alif lam dalam kata al-insan itu menunjukkan keumuman jenisnya sebagai manusia, atau al-insan ini maksudnya hanya untuk orang-orang musyrik, begitu. Nah, kemudian beliau memberitahu apa sih perbedaan al-insan, an-nas, dan al-ins. Kalau an-nas itu bermakna manusia secara umum, secara keseluruhan. Berarti an-nas itu bentuk manusia, semua manusia, begitu. Nah, kalau al-ins dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan kata al-jin. Jadi ada al-ins, pasti ada al-jin. Nah, al-ins ini berarti manusia itu berbeda dengan jin. Nah, kemudian baru beliau memaparkan al-insan yang berarti manusia yang memiliki tugas, yang memiliki beban dan tanggung jawab secara individual dan sosial masyarakat. Begitu. Selanjutnya, Bintu Syati meneliti makna al-fus yang secara etimologi berarti lawan dari untung, yaitu rugi. Namun kemudian kata ini beralih dalam istilah keagamaan untuk menunjukkan makna sesat dari kebenaran. Dalam Al-Quran, kata ini ada kalanya digunakan untuk menunjukkan kerugian dalam hal transaksi jual beli dan perdagangan, seperti dalam surat Al-Mutaffifin ayat 3. Ada juga yang bermakna kerugian atas suatu hal, seperti dalam surat Yusuf ayat 1. Ada juga yang menunjukkan kerugian yang berhubungan dengan jiwa, harta, keluarga, dan perbuatan. Dengan kata lain, kerugian dalam maknanya yang luas, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, setelah mendapatkan makna al-fusr yang tersebar dalam Al-Quran, Bintu Syati menyimpulkan bahwa makna kata al-fusr dalam surat Al-Asr adalah melepaskan diri dari bebannya sebagai manusia dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai manusia di muka bumi ini. Kemudian beliau menafsirkan ayat yang terakhir, yaitu
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, beliau menjelaskan ada 4 golongan dari manusia yang tidak merugi di muka bumi ini. Pertama-tama beliau menafsirkan kata iman. Ya, iman secara bahasa berarti lawan dari kafir, sedangkan dari segi dalalah bahasanya berarti aman dan dipercayai. Sedangkan sholah yaitu lawan dari kata fasad atau rusak. Digunakan kata as-sholihat dalam ayat ini dalam istilah keagamaan untuk menunjukkan lawan dari keburukan dan kerusakan. Dari sini terlihat jelas bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab secara individu untuk beriman dan beramal soleh, serta memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan untuk saling menasihati dalam mentaati kebenaran dan kesabaran. Jadi kalimat amal solihah ini ditafsirkan oleh Bintu Syati adalah kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Itu ada 2, yaitu beriman dan juga beramal soleh. Kenapa beriman dan beramal soleh? Karena beriman itu tidak cukup tanpa dibarengi dengan amal-amal soleh. Begitu. Nah, kemudian penafsiran selanjutnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Setelah menafsirkan kewajiban manusia terhadap Tuhannya, beliau kemudian menafsirkan kewajiban manusia terhadap lingkungan sosialnya. Apa sih itu? Yaitu saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Seperti itu. Nah, kemudian ke poin D, komentar dan pro kontra terhadap Bintu Syati. Nah, Bintu Syati ini dalam kacamata barat dipandang sebagai contoh terbaik dari penerapan metode tafsir Amin Al-Huli. Bahkan beliau dianggap jauh lebih produktif dari guru-gurunya. Namun, pada sisi lain, Bintu Syati dinilai sebagai sosok ilmuwan yang konservatif dan religius meskipun ia aktif dalam kehidupan publik. C. Koich menilai Bintu Syati adalah seorang pembaharu kontemporer, namun bersifat egosentris. Egosentris di sini maksudnya menolak pendapat lain, begitu ya. Serta mengklaim bahwa Bintu Syati meromantisasi realitas. Menurut Johnson, Bintu Syati bukan saja perempuan pertama yang menulis tafsir, melainkan juga posisi metodologis yang dipertaruhkan dalam percobaan tafsirnya yang mengandung kontroversi, baik di kalangan mazhab sastra, murid-murid Amin Al-Huli sendiri, maupun di luar aliran itu. Banyak yang mengatakan, seperti Stephen Will, betapapun ia adalah murid sekaligus istri Amin Al-Huli, namun beliau justru membawa metode tafsir Amin Al-Huli ke jalur neo-tradisionalis, dan menurut Will, Bintu Syati adalah orang yang harus dicatat memiliki saham yang penting dalam perkembangan hermeneutika Al-Quran. Kemudian komentar terakhir dari Isa J. Boulata mengatakan bahwa Bintu Syati mempunyai pandangan yang konservatif, namun tafsir beliau, yaitu tafsir Al-Bayan lil Qur'anil Karim, merupakan usahanya yang berani dan memberikan angin segar pada perkembangan metode tafsir modern. Kemudian poin yang terakhir yakni kelebihan dan kekurangan dari penafsiran beliau. Adapun kelebihannya yaitu Bintu Syati merupakan intelektual Islam yang banyak memberikan sumbangsih pikirannya untuk kemajuan ilmu tafsir. Analisa teks yang beliau terapkan dalam tafsirnya banyak diikuti oleh penafsir-penafsir saat ini. Metode ini lebih relevan dan realistis untuk diterapkan karena di samping lebih tepat dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, juga dapat memahami gagasan dalam Al-Quran secara utuh atau tidak parsial. Yang kedua, dalam tafsirnya beliau kerap kali menyebutkan komentar beberapa ulama zaman dahulu seputar analisa teks mereka, kemudian memberikan koreksi dan pembenaran, terutama dalam pembahasan diksi dalam Al-Quran. Yang ketiga, ayat-ayat yang setema disusun berdasarkan kronologi pewahyuan atau tartibun nuzul Al-Quran. Adapun kelemahannya yaitu jika pemahaman lafaz Al-Quran harus dikaji lewat pemahaman bahasa Arab yang merupakan bahasa induknya, maka perlu melihat realita yang ada. Karena tidak sedikit istilah dalam syair dan prosa Arab masa itu tidak dipakai oleh Al-Quran, maka itu berarti membuka peluang dan menggiring masuknya unsur tafsiran asing ke dalam pemahaman Al-Quran. Kemudian yang kedua, Bintu Syati kurang konsisten dengan metode penafsiran yang ditawarkan, yakni mengkaji tema tertentu, melainkan lebih pada analisis semantik. Dengan demikian, meskipun metode tematik yang ditawarkan sangat bagus dan kompleks, ia tidak dianggap sebagai pencetus metode tematik. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Bisa kami kembalikan ke Bapak untuk koreksi makalah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Maaf, saya pakai HP ini. Tadi karena saya baru minggu kemarin ada di Cirebon, sekarang ada di Ciputat. Di tempat saya ini banyak WiFi, sehingga saya pakai modem Prolink. Itu ternyata kalah sama WiFi setempat. Akhirnya pakai data ini. Jadi tidak bisa pakai laptop. Enak pakai laptop sebetulnya. Jadi saya nggak bisa melihat semuanya ya. Pemakalah tadi RP Nurjana, yang tadi yang terakhir siapa yang presentasi namanya? Lailatul Syifa, Bapak. Lailatul Syifa sama RP. Dua-duanya hadir. Iya, Bapak. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya mengajar 3 kelas untuk mata kuliah yang sama semester ini, dan makalah pertama yang lebih baik dibanding yang terbaik dibanding makalah kelas lainnya adalah makalah kelas ini. Saya ucapkan terima kasih, bagus. Sudah sesuai dengan kisi-kisi yang ada di silabi dan ada di kontrak belajar. Ya, tolong yang perhatikan yang lain juga. Karena ada kelas lain itu beda ya. Kemudian yang kedua, juga jurnal-jurnal yang saya kasih sudah dirujuk. Itu benar sehingga tidak kesana kemari pembahasannya. Cuma memang dari sisi teknis penulisan, namanya sederhana ya. Penulisan cover masih belum sesuai pedoman. Terus teknik penulisan lainnya belum memakai transliterasi. Itu penting nanti untuk perbaikannya itu. Jadi teknik-teknik penulisan itu memang hal sepele, tetapi Anda sudah semester 7, sudah harus rapi menulis karena nanti mau menulis skripsi ya. Karena kalau tidak dibiasakan, itu berantakan skripsinya. Sementara nanti skripsi IKI itu kan sekarang diupload di internet ya. Jadi mengenai teknik penulisan dengan transliterasi, bagaimana menulis footnote sudah benar. Ini sudah mengikuti, sekarang ada pedoman penulisan ilmiah terbaru ya, tahun 2021. Anda bisa download tuh, atau bisa minta ke Pak Sakur atau ke fakultas. Itu beda, transliterasinya beda dengan yang dulu. Yang sekarang IKI transliterasinya sama dengan UIN, saya lihat. Nah, nanti biar nggak kaget ya. Itu satu. Yang kedua, pada pokok pikiran dulu. Atau saya urut dari sisi pertama, dari riwayat hidup, biografi, betul, sudah benar. Biografi itu isinya riwayat hidup, pendidikan, karir, dan karya-karya. Ya. Kemudian latar belakang dan motivasi penulisan. Nah, itu nanti untuk perbaikannya. Dan makalah selanjutnya nggak usah pakai garis miring ya, pilih saja maksudnya itu. Latar belakang munculnya pemikiran atau motivasi munculnya pemikiran. Tidak perlu latar belakang garis miring motivasi. Kalau di silabi sama kontraknya kan begitu, di kontrak belajarnya. Tetapi Anda nulis latar belakang aja kalau milih kata latar belakang atau milih kata motivasi. Maksud saya begitu. Kemudian masih terlihat ya, di latar belakang, kalau di sini saya mau latar belakangnya bahwa kenapa pemikiran binti Syati, Aisyah Abdurrahman binti Syati, seperti yang tadi dijelaskan pemakalah, menafsirkan Quran dengan pendekatan sastra karena terpengaruh oleh gurunya, kan gitu ya latar belakangnya. Oleh gurunya yang menyatakan bahwa Quran itu kitab Arabiyyah Akbar. Ini ada di sini. Kitabul Arabiyyatul Akbar, artinya kitab bahasa dan sastra. Al-Arabiyyah itu artinya bahasa dan sastra. Al-Akbar terbesar, jadi enggak
buku besar bidang bahasa Arab dan sastra Arab. Bukan berarti Al-Quran karya sastra, bukan. Bukan seperti puisi atau syair. Quran itu nuansa sastranya, keindahan bahasanya tidak terkalahkan. Itu latar belakangnya dipengaruhi oleh pandangan gurunya yang sekaligus jadi suaminya, gitu ya. Cuma mohon dilengkapi latar belakang pemikiran bukan hanya itu sebetulnya. Ada 2 ya, ada 3 minimal ya. Kedua, pendidikannya memang bidang tafsir. Ini sudah ada ya latar belakang pendidikan Binti Syati, betul. Bidang sastra Arab sudah ada, betul. Jadi sastra Arab, terus kemudian pengaruh gurunya, dan ketiga sebetulnya belum disebutkan di sini kayaknya. Situasi sosial intelektual Mesir saat beliau ini hidup, di mana Mesir sedang marak-maraknya wacana emansipasi perempuan, wacana membela hak-hak perempuan yang dipelopori oleh Qasim Amin. Gerakannya karena bahasa Arab pakainya tahrirul mar'ah, pembebasan perempuan, maksudnya biar perempuan nggak terkungkung di rumah saja. Hak-hak pendidikan, hak-hak kerja di publik gitu ya. Gerakan feminisme atau emansipasi. Sehingga tentu saja dengan maraknya gerakan-gerakan tuntutan persamaan laki-laki dan perempuan itu memicu, mendorong Aisyah Abdurrahman binti Syati mengaktualisasikan dirinya lewat tulisan. Beliau berani menulis tafsir. Dan itu sebenarnya yang itu bahan perkuliahan beliau ya. Beliau ngajar nama 14 surah karena 14 pertemuan kan gitu ya. 14 pertemuan lalu kuliahnya itu dibukukan menjadi tafsir itu. Itu nanti perbaikannya di situ, di latar belakang ditambahkan soal situasi sosial intelektual Mesir yang sedang gandrung-gandrungnya tentang emansipasi perempuan. Seperti di sini kan Kartini ya, R.A. Kartini. Kemudian pokok-pokok pemikiran. Nah, pokok-pokok pemikiran itu pertama kalau di ini ya, mulai dari asumsi dasar. Ini sudah ada di sini di pokok pemikiran. Asumsi dasar tentang Al-Quran. Kenapa itu penting? Karena begini, kalau Al-Quran huwal kitab al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran yang kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawati, yang dianggap ibadah kalau membacanya, itu ta'rif Al-Quran secara umum dan dasarnya begitu. Ta'rif aslinya begitu Quran itu. Wahyu berupa kalamullah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kalau kita membacanya saja walaupun kurang paham maknanya itu dianggap ibadah, apalagi paham, kan begitu. Yang membacanya kalau sudah berusaha fasih dapat pahala. Kalau sudah berusaha fasih tapi nggak fasih juga tetap dapat pahala, kan gitu ya. Itu tetapi para pemikir ini biasanya punya asumsi yang lebih dari itu. Tadi Amin Al-Khuli mengatakan Al-Quran adalah kitabul Arabiyyah, kitab berbahasa Arab dan bersastra Arab terbesar. Nah, itu katakan di pokok pikiran itu. Asumsi dasarnya. Sudah ada tapi belum eksplisit terkatakan. Silakan ditulis ya nanti. Kemudian dari asumsi dasar itu akan muncul gagasan, kalau begitu Al-Quran itu bukan karya sastra, itu bukan pikiran orang maksudnya. Biasanya orang menyebut karya sastra, karya budaya itu kan pikiran orang. Bukan di sini. Memang wahyu, Amin Al-Khuli dan Aisyah binti Syati percaya betul itu wahyu, tetapi bernuansa sastra yang tidak tertandingi. Sehingga untuk memahaminya mau tidak mau harus pakai sastra, pendekatan sastra. Karena itu dalam di sini. Ini karya Amin Al-Khuli. Walaupun beliau orang sastra, tapi punya kitab At-Tafsir.
perkembangannya tahap ini di perpustakaan IJI. Soalnya kalau cari PDF-nya masih berbayar. Berbayar memang tidak mahal, tapi saya nggak ngerti bayarnya gimana itu. Dolar lagi. Oke, dolar. Bayarnya gimana ya? M-banking saja baru ngerti kan? Tahu nggak kalian? Ketika saya kuliah itu baru ngerti caranya interlokal itu gimana. ini daftar isinya. Daftar isinya di sini ada Inkarut Tafsir Ilmi. Jadi menurut Amin Al-Khuli, gurunya Binti Syati ini, Quran jangan didekati dengan ilmu pengetahuan sains. Karena Quran nuansanya sastra bukan sains. Keliru nanti. Ya, makanya karena memang dia profesor sastra Arab. Nah, jadi nanti bagaimana setelah asumsi dasar, lalu bagaimana Quran harus ditafsirkan dengan pendekatan sastra ini sudah ada di sini. Ada pendekatan sastra, prinsip-prinsipnya sudah ada 5 prinsip di sini ya di makalah ini. Tadi bisa sampaikan. Prinsipnya tadi Al-Qur'an yufassiru ba'du ba'du, pakai munasabah, al-ibrah bi umumil lafaz, tidak ada taraduf sinonim dalam Al-Qur'an. Itu ya. Kemudian tartib nuzul itu juga masuk ke prinsip sebetulnya. Di artikel jurnal yang saya share ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5. Sama saja prinsip-prinsipnya. Jadi tahapan pokok pemikiran itu pertama, pokok pikirannya apa? Asumsi dasar Al-Quran, satu. Yang kedua, bagaimana Al-Quran itu harus ditafsirkan menurut tokoh tersebut. Nanti pemakalah siapapun harus mestinya begini biar urut. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip penafsiran menurut tokoh ini. Binti Syati ada prinsip penafsirannya, di makalah ini ada. Lalu langkah-langkahnya. Prinsip-prinsipnya langkahnya menggunakan langkah sastra. Dirasa ma fil Quran, ada di sini. Studi atau kajian mengenai apa yang ada dalam Al-Quran. Dan dirasa ma haulal Quran, studi atau kajian mengenai apa yang ada di luar Al-Quran. Ma haula itu seputar. Itu gampangnya begini. Kalau ini karya sastra, katakanlah karya sastra ini karya ilmiah ya. Itu maka akan diteliti itu 2. Kalau orang meresensi buku saja, menulis review buku di itu ada 2 hal. Pertama, kritik ekstrinsik namanya kalau di sastra ya. Analisa kritik ekstrinsik, menganalisa bukan diisi tapi latar belakang pemunculan kitab ini apa, buku ini apa, tujuan penulis apa, permintaan atau bukan, lalu diterbitkan oleh siapa, kondisi sosial yang melingkupinya apa. Nah, menurut Binti Syati, menurut Amin Al-Khuli juga, dalam memahami Quran harus mempelajari dirasa ma haulal Quran. Kajian di seputar Quran, sebab nuzulnya bagaimana? Itu bukan Quran sebab nuzul itu. Tapi riwayat mengenai ayat ini. Nasikh mansuknya bagaimana? Keterangan hadisnya bagaimana? Dirasa ma haulal Quran. Situasi sosial, politik, dan budaya ketika ayat itu turun bagaimana? Itu harus dikaji. Kajian kedua, dirasa ma fil Quran. Kajian apa yang dalam Quran. Oh, cara bacanya gimana, tajwidnya. Wakaf ibtidanya gimana, pemahamannya gimana. Ini kata muradif atau bukan. Nah itu ya. Di kajian nahwu apa itu semua karena terpengaruh oleh kajian sastra. Jadi diterapkan di dalam kajian tafsir. Kemudian setelah dirasa ma fil Quran dan semua Quran, langkah-langkahnya di sini ada 4 sudah dijelaskan tadi. Lalu sangat menarik. Kemudian contohnya tadi ada contoh surah Al-Asr, contoh Al-Insan, Al-Bashar, dan Al-Ins ya, itu tafsir tematiknya. Di Al-Asr tadi baru sampai Ar-Razi ya. Anda teruskan itu sebetulnya kalau di tafsir Bayani ya, Asr, Ain Sod Ra, maknanya waktu menurut. Bisa juga Asr maknanya waktu asar. Bisa maknanya dahar, asar. Bukan dahar ya, dahar bukan. Kalau dahar makan, kan ada bahasa Arabnya tuh. An-ni'matu ni'matul udud ba'da dahri. Nikmatnya rokok setelah dahar. Itu bisa maknanya waktu, bisa maknanya waqt, as-sa'ah, dahar. Kenapa Allah memilih asar? Memilih lafaz asar, bukan memilih lafaz waktu,
Wal waqti. Kenapa wal asri? Kenapa bukan wal waqti? Atau wad dahri atau was saati? Kenapa? Nah, itu ada rahasia itu dijelaskan oleh, lalu kaitannya sama waktu asar apa? Yang menarik, salah satu yang penjelasan kecil yang menarik dari di tafsir Bayani itu, asrun kata itu sebangun dengan kata asirun yang artinya perasan buah. Asirun perasan buah. Jus lah kita. Sebetulnya ada perasan buah, ada jus. Ada mesin, ada alat yang buat meres buah memang kalau di Timur Tengah, di sini juga ada ya. Kalau kita kan langsung jus, kalau jus kan memutar apa ya, menghancurkan buah jadi. Kalau ini perasan buah. Nah, buah yang diperas itu selalu ada dua. Saripati buahnya atau ampasnya itu. Kita bikin jus jeruk. Maka ada air jeruknya, saripatinya, atau ampasnya itu. Nah, Binti Syati menjelaskan bahwa di dalam memanfaatkan waktu kita ada dua. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita dalam hidup ini dapat sari buahnya. Maka kita hidup bisa mencapai apa yang kita cita-citakan karena memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita dapat ampasnya. Hidup kita akan celaka. Usia sudah panjang tetapi kurang bermanfaat karena kita dapat ampas dari waktu itu. Itu salah satu penjelasan yang dianggap oleh para ulama, para intelektual itu Bayani. Sangat jelas terang dengan penjelasan ilmu bahasa, sastra dan balagho ya. Kemudian pada pro kontra, oke sudah. Pro kontra juga silakan, bukan hanya pada tokoh barat ya. Nanti di makalah-makalah selanjutnya, kalau di penulis jurnal itu setuju, penulis jurnal itu tidak setuju, Anda masukkan pro kontra. Kemudian ke kritik kelebihan dan kekurangan itu benar seperti yang di makalah. Cuma begini, biar tidak sama ya. Untuk makalah-makalah berikutnya juga, ini catatan perbaikan untuk makalah ini dan berikutnya juga. Bedakan antara pro kontra, poin pro kontra dan kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau pro kontra itu sebaiknya memang itu kata tokoh atau kata artikel jurnal, penilaian peneliti online. Nah kalau kritik kelebihan dan kekurangan, sebaiknya menurut pemakaran sendiri. Apa sudah berani Pak? Berani aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kelas kan, bukan mau mengkritik pribadinya kan. Mamanya nanti Pak Kures kritik aja nggak apa-apa. Kelebihan kekurangan menurut Anda. Tentu bukan like and dislike kritiknya. Harus berdasarkan bacaan. Kalau nanti kritik Anda sesuai dengan kritik tokoh, pujian Anda terhadap kelebihan tokoh itu sesuai dengan kritik tokoh yang lain, nggak apa-apa. Bahwa saya sejalan dengan ini, saya setuju kelebihan tokoh ini, kekurangan tokoh ini. Jadi pemakalah sendiri. Biar lebih berani menganalisa dan mengkritik. Silakan, ala kulli hal makalah ini cukup baik dibanding 2 kelas yang lain. Semoga bisa diikuti oleh teman-teman makalah berikutnya ya. Jadi tapi belajar dari ada satu kelas yang menurut saya pada pokok-pokok pikiran tuh dalam tanda kutip ngawur ya. Malah isinya tetap biografi di pokok pikiran. Nah itu kan kalian nih ngumpulin nge-share makalahnya hari kemarin, Senin. Karena Selasa dipresentasikan. Nah biar nggak terjadi seperti kelas yang lain itu, yang salah-salah di poin-poinnya itu, maka mungkin hari Ahadnya bisa di-share ke saya dulu. Pak ini gimana? Biar nggak ada kekeliruan. Kalau sudah di-share ke kelas kan, kelas ada yang rajin menyimpan makalahnya padahal keliru isinya. Kan sayang-sayang ya, membagikan sesuatu yang belum tepat isinya. Jadi silakan di-share dulu ke saya hari Minggunya atau hari Seninnya, hari Minggunya. Kalau saya bilang oke, silakan di-share ke grup. Untuk menjaga tidak keliru. Mungkin hari ini tepat, tapi bisa jadi minggu-minggu depan kan makalahnya mungkin sibuk atau apa, sehingga buru-buru sekali bikin makalahnya, sehingga kemudian ngasal aja masuk ke komputer, di-share ke grup, pas dipresentasikan, salah. Gitu kan, jadi sementara ini pemikiran kita mau mendiskusikan pemikiran, objek yang kita diskusikan tepat dulu biar tidak salah ya, karena ini pemikirannya asumsi dasar ke Al-Qur'annya begini,
gagasan sang tokoh mengenai bagaimana menafsirkan Quran begini, prinsipnya yang ditawarkan ini, langkah-langkahnya seperti ini, contohnya seperti apa. Nah itu yang di makalah ini sudah baik, cuma nanti catatan-catatan perbaikan saya kasih ada sedikit yang mesti disempurnakan. Itu tidak masalah karena semua makalah nanti akan perbaikan, dan perbaikan itu menjadi apa? Menjadi tugas UTS. Oke, sebelumnya saya tunjuk 2 orang. Saya ke belakang ini dulu karena ini pakai HP ya, kalau HP nggak muncul semua. Saya tunjuk Hana Nurlatifah. Halo Hana. Ada orangnya Hana nih? Hana Nurlatifah. Belum nyahut juga. Oke, Hana Fauzia. Sama Hana. Hana Fauzia. Hadiro Hana Fauzia. Hadir, Pak. Oke, nanti Anda silakan bertanya, berkomentar kepada pemakalah ya. Tapi nanti setelah saya sarankan ke kemudian Fitri Amalia. Halo Fitri. Halo Fitri. Iya kan? Kalau ternyata ada yang ini. Fitri Amalia sama Hana Nurlatifah tidak nyahut. Hana Fauzia tidak oke tadi. Saya satu lagi. Hilyatus Zakiyah dengan kaligrafi basmalah. Halo Hilya. Halo Hilya. Assalamualaikum. Nah, silakan Mbak Hilya menemani Hana Fauzia untuk bertanya dan berkomentar ya. Nah, di luar teman yang saya tunjuk ini silakan bebas siapapun. Tentu saja akan saya nilai. Silakan saya kembalikan forum ini kepada moderator. Masih ada waktu 30 menit untuk diskusi. Silakan Hana Fauzia dan siapa tadi? Hilya ya. Hilya Zakia. Silakan Mbak moderator, saya kembalikan ke Anda. Ya, silakan. Nah, tadi 2 nama tadi silakan dipersilakan bertanya atau berkomentar. Teman-teman yang lain juga silakan. Jangan hanya yang saya tunjuk. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan teman-teman, Mbak Hilya dan juga Hana. Fatina Bila mau bertanya, Fatina? Iya Pak, nama saya Fatina Bila, izin bertanya. Kan landasan pemikiran Bintu Syati itu sangat dipengaruhi sama guru sekaligus suaminya yaitu Amin Al-Khuli. Di sini kan di dalam kitabnya Amin Al-Khuli itu dijelaskan bahwa intinya Amin Al-Khuli itu menentang kurang setuju untuk ada tafsir ilmi. Di situ juga di dalam 3 dasar yaitu basis pemikiran ini, Bintu Syati juga mengajukan metode tafsir, sebuah metode yang untuk memahami Al-Quran secara objektif. Di sini di dalam tafsirnya ini beliau tidak menerima sumber-sumber dari Israiliyat, terus sumber-sumber non-Qurani termasuk tafsir saintifik atau tafsir ilmi. Saya membaca di dalam kesimpulannya bahwa tafsir Bintu Syati ini menggunakan corak ilmi. Itu bagaimana? Terima kasih. Gimana di dalam kesimpulannya bahwa tafsir Bintu Syati ini Menggunakan corak ilmi. padahal tadinya menentang ya, gitu ya? Iya Pak, ilmi dan adabi ijtimai. Itu di makalah.
Ya, Pak, Ya. di kesimpulannya. Kesimpulannya. Oh ya, ya. Jadi maksud Fatina Billah pada awalnya diketahui yang dibaca oleh Fatina Billah bahwa sebagaimana Amin Al-Khuli gurunya, Binti Syati tidak terlalu setuju dengan tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu bukan tafsir ilmiah ya, tapi tafsir berbasis ilmu-ilmu sains seperti ilmu matematika, ilmu alam, ilmu fisika, teknologi, itu sains namanya. Itu tidak setuju dengan itu, lebih setuju kepada pendekatan sastra. Tetapi kenapa di makalah ini ya, makalah kelompok 1 ini maksudnya Fatina ya? Ya, di kesimpulannya Bapak. Nah, kesimpulannya katanya tafsir ilmi dan tafsir adabul istimai. Kenapa begitu? Ya, pertanyaan bagus. Iya. Nah, kan baru 1 orang. Jadi betul, selain yang saya tunjuk, silakan yang lain bertanya ya. Dan kelihatan dari Fatina tadi hasil membaca. Itu yang kita harapkan dari perkuliahan ini, membaca. Bukan hanya dengar dari saya dan pemakalah ya. Iya. Ada Ini lagi? bisa saya respon dulu atau tidak, Pak? Ya, silakan langsung saja, nggak apa-apa. Ya. Jadi merujuk dari moderatornya pemakalah ya, bukan saya ya. Iya, Pak. Iya, jadi dari beberapa rujukan yang saya baca, sebetulnya beberapa rujukan ini mengatakan bahwa penafsiran beliau ini memiliki corak adabi, ada yang mengatakan adabi saja, ada yang mengatakan adabi ijtimai. Dan saya sebetulnya setuju, Pak, dengan corak adabi ijtimai, mengingat beliau memang menggunakan pendekatan sastra dan beliau juga melihat kondisi sosial beliau saat itu, yang kemudian berusaha agar Al-Quran itu relevan dengan kondisi sosial saat itu. Nah, tapi ada satu rujukan, saya lupa ini rujukannya di mana, Pak, saya tidak hafal, yang mengatakan coraknya itu ilmi, adabi, dan ijtimai. Jadi yang saya ambil yang itu, Pak, begitu. Mungkin Ya, ini bisa dikoreksi. ya, nanti dicek ulang, karena tafsir ilmi itu biasanya maksudnya tafsir berbasis sains, bukan ilmu secara umum ya. Baik, Pak. Kalau ilmi secara umum, semua tafsir ya ilmiah, baik tafsir bahasa, tafsir fikih maupun tafsir sastra, kan semua pakai ilmu. Jadi semua tafsir ilmiah, tetapi bukan kalau lihat gurunya sama prinsip apa di sini saya baca ya, memang mengingkari itu menolak, bukan mengingkari, menolak tafsir ilmi. Nah, kan beda logika ilmiah dengan logika sastra, kan beda. Kalau ilmiah kan apa adanya, harus seperti itu. Nah, kata Amin Al-Khuli dan Binti Syati, Quran itu bahasanya nyastra banget. Jadi jangan memahami apa adanya, nanti keliru. Nah, itu ya, jadi justru menentang tafsir sains itu. Nah, ya, dilihat lagi, dicek lagi jurnalnya. Baik, terima kasih Bella koreksinya ya. Baik, ya, Fatina Billah tadi, Ana Fauzia dan Hilya Zakia sudah ada pertanyaan? Rizka mau tanya, Rizka R. Via Rizka. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya tanya apa, Pak? Kan udah nanya tuh, Pak. Jangan gitu ya. Pak, saya mau bertanya. Silakan, siapa nih? Silakan Isna Zulfa Badawi, Pak, dari Ragunan. Siapa namanya? Isna Zulfa Badawi. Zulfa Badawi. Nggak enak ya, pakai HP itu nggak bisa lihat semuanya. Ya, silakan Isna. Ya, nama saya Isna Zulfa Badawi. Saya mau bertanya, saya lebih tertarik ke kondisi sosial pada saat itu. Pada saat itu kan Bintu Syati ditentang oleh ayahnya, kemudian berhasil melanjutkan pendidikannya hingga dia menjadi, saya baca di jurnal, salah satu jurnal yang Bapak kirimkan, beliau itu menjadi pelopor emansipasi wanita. Nah, pertanyaan saya, apakah setelah ada tokoh Bintu Syati ini, pandangan masyarakat di sekitar itu menjadi berubah terhadap pentingnya pendidikan untuk wanita, atau seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih banyak. Pelopor emansipasi. Mau dijawab dulu atau gimana?
Silakan yang dulu bertanya. Ya, ini pembahas yang saya tunjuk belum bertanya juga. Ternyata bertanya itu kalau nggak biasa sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaya Sofia, izin bertanya. Pertanyaan saya ini agak bermanfaat buat penelitian saya juga, seandainya ada jawabannya. Jadi kan tadi dijelaskan di biografi bahwasanya karya-karya beliau salah satunya yang terbesar adalah tafsirnya ya. Iya. Nah, dijelaskan di situ bahwasanya tafsir beliau itu tidak selesai, hanya mencangkup 14 surat di dalam Al-Qur'an. Lalu kata Syifa tadi dijelaskan beliau itu cara buku di dalam buku tafsir beliau itu beliau mengumpulkan dulu kata-kata misalnya kayak tadi surat Al-Asr, beliau mengumpulkan dulu makna al-husrnya itu ada di dalam Al-Qur'an itu apa saja dan maknanya apa saja, misalnya seperti itu. Yang pertama saya ingin tahu 14 surat itu surat apa saja? Kalau misalnya nanti ada ayat yang kalau nanti ternyata di 14 surat itu ada ayat yang saya butuhkan, maka terima kasih sekali untuk kelompok ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Iza Aya Sofia, Pak. Iza Aya Sofia. Aya Sofia. Aya Sofia. Tahu Aya Sofia tuh Hagia Sofia yang di Mesir itu. Ya, Pak. Gitu, okay. Semoga semulia itu ya jadinya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Iza Aya Sofia kalau boleh bertanya sedang melakukan atau mau meneliti tentang apa? Saya sedang tertarik membahas tentang sodakoh, Pak. Itu berkaitan dengan fenomena yang ada di sekitar saya ya, atau bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman sadar itu ada di sekitar kita semua gitu. Yang mana banyak di kala pandemi seperti ini orang itu lebih prepare atau lebih merasa urgen untuk sodakoh ke tempat yang jauh gitu. Sedangkan yang saya tahu sendiri dari hadis maupun apa yang saya pelajari, sodakoh sendiri kan yang utama itu kepada orang terdekat dulu, misalnya saudara gitu ya, atau misalnya selain saudara, misalnya tetangga. Nah, yang saya sedihkan seperti itu, Pak. Jadi sodakoh ini, misalnya 14 surat tadi ada yang membahas tentang sodakoh misalnya, maka saya akan menggunakan tafsir Bintu Syati ini gitu. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Bagus, nanti di akhir saya kasih ini. Silakan. Mau dijawab dulu atau mau bagaimana pemakalah? Benar, Pak. Sedang ini, Pak, mencari. Jadi sambil nunggu pemakalah, soal inspirasi skripsi ya, tadi bisa saja tentang, kalau sodako nanti dijawab pemakalah dulu. Dari kritik pemakalah terhadap kekurangan penafsiran Binti Syati, bahwa katanya ngomongnya tematik tetapi lebih banyak semantik. Nah, itu menarik. Memang membahas al-bashar, an-nas, al-insan, dia pakai semantik gitu. Iya. Pakai semantik, pakai pendekatan muradif, laisat lat tarudu fil Quran, tidak ada sinonim. Sehingga al-bashar ya sendiri kata sendiri, al-insan kata sendiri, an-nas kata sendiri, al-ins kata sendiri yang maknanya berbeda-beda. Itu menurut Binti Syati. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kan gitu kata Rasul di dalam Al-Quran. Saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Nah, manusia, bashar manusia, tetapi Nabi seperti orang biasa, punya tangan, punya perut, lapar ya makan, ngantuk ya tidur, nikah,
marah, cemburu, sama saja. Tetapi itu basarnya yang sama. Sisi jasmaninya. Basar itu manusia sisi jasmani. Tapi insannya, sisi manusia lahir batin, itu beda. Dan makanya di dalam perjanjian, Basyarullah Muhammadun basyarullah kal basyari bal huwa yaquti bainal hajari. Muhammad adalah manusia seperti manusia biasa, tetapi juga seperti batu intan di antara batu-batu hitam lainnya. Kenapa? Karena sisi ruhani Nabi Muhammad itu berbeda. Nah, kalau menyebutkan sisi ruhani, Al-Quran tidak pernah menyebut kata basyar, tapi pakai kata al-insan. Al-insan itu manusia lahir dan batin. Nah, ini penjelasan-penjelasan seperti ini namanya semantik. Dan penjelasan muradif ya, itu khas banget Aisyah binti Syati. Bisa juga Anda kan sudah belajar semantik Al-Quran dengan Pak Husain ya? Ya, sudah pernah belajar? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Bandingkan semantiknya Toziko Izutsu dengan semantiknya ini binti Syati. Jadi skripsi. Persamaannya di mana, bedanya di mana. Contoh penafsiran pakai semantik Toziko seperti apa. Contoh penafsiran pakai semantik binti Syati seperti apa. Jadi skripsi. Tuh, silakan. Itu inspirasi untuk yang belum ketemu judul. Silakan dijawab, Pemangkala, pertanyaan tadi. Ya. Untuk Izaya Sofia, 14 surat yang ditafsirkan oleh Binti Syati ini terbagi menjadi 2 jilid. Nah, jilid pertama ada surat Ad-Duha, Asyarah, Al-Insyirah maksudnya, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, An-Nazi'at, Al-Balad, dan At-Takatsur. Itu jilid pertama. Yang kedua, jilid kedua terdiri dari surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-As, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Humazah, dan Al-Mahmum. Begitu ya, Iza? Atau harus diulang lagi? Enggak, sudah. Pokoknya surat-surat Udah ya? berarti ya. Iya. Ya, terima kasih. Itu saya share 2 tafsir ya, 2 kitab tafsir. Teman-teman udah lihat belum di grup? Saya nge-share tafsir Al-Bayani-nya Binti Syati 2 jilid itu. Bisa lihat di daftar isinya itu, surah apa-apa saja. Ya. Pak, diterjemah belum Pak itu Pak? Ada. 1 jilid sudah diterjemah kayaknya. Diterbitkan oleh Mizan atau Mizan kayaknya, itu tafsir Binti Syati, sudah ada bahasa-bahasanya. Surah Al-Asr, surah itu 14 apa 77-nya sudah ada terjemahannya. Yang aneh terjemahnya cuma 1 jilid. Yang aslinya 2 jilid. Jadi ada yang tidak diterjemah gitu loh maksudnya. Silakan, terjemahannya ada, bisa beli online. Itu buku lama ya terjemahnya juga. Silakan pertanyaan lainnya. Jadi tentang sodako, Anda bisa teliti tuh Mbak Iza. Dari semantik Toziko Izutsu juga bisa sodako kan. Dari mulai, kalau Toziko kan mulai dari kata dasar, makna kata dasarnya apa, lalu makna derivasinya, lalu makna sintagmatik, paradigmatik, kan begitu kalian diajarkan. Lalu makna pra-Quran, makna masa Quran, dan makna pasca Quran. Sehingga dapat terakhir weltanzou, dapat pandangan hidup mengenai sodako. Sehingga sodako bukan hanya dipahami sebagai sebuah konsep yang mati, tetapi konsep yang hidup. Nah, itu namanya weltanzou. Jadi sehingga dapat konsep yang hidup, sehingga kan begini, konsep mati itu begini Mas. Jelas, perintah sedekah itu jelas. Di dalam Quran, dalam hadis jelas. Tapi kenapa banyak umat Islam yang masih menderita kemiskinan? Kan sedekah itu ada 2, sedekah wajib namanya zakat, sedekah nggak wajib namanya sodako. Kalau zakat dan sedekah ini dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada seluruh yang membutuhkan, kepada mustahik zakat dan para fakir miskin yang membutuhkan sedekah, maka sebenarnya umat Islam tidak perlu ada kekurangan ekonomi.
Tapi kenapa di negara-negara Islam justru banyak ketimpangan ekonomi? Itu masalah besar. Berarti konsepnya nggak hidup. Hanya dipahami, hanya diajarkan, diapalkan, tetapi tidak living. Nah, kenapa begitu? Karena tadi tidak sampai pada weltan zone. Ketika menafsirkan Quran, itu sampai pada bahwa saja. Mahiyah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah bla 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 bla. Tapi bagaimana sedekah ini bisa memberdayakan umat sehingga bisa konsep itu hidup? Pandangan itu, pandangan world view Quran itu bisa hidup, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat sekarang. Bisa menjadi weltan zone. Itu biasanya menggunakan semantik toziko. Yang saya tahu itu juga bisa. Itu paling enak ya sebetulnya ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya jadi kayak bimbingan skripsi ya. Iya, Pak. Ya, memang ini Pak, untuk dosen-dosen semester 7 harus mulai mendorong ke situ katanya. Karena begini ada ya, semester 8 itu apa ya, bingung dia. Saking bingungnya sakit. Karena ini Pak sedikit menambahkan mungkin untuk teman-teman tadi kan seperti yang Bapak katakan, seharusnya jika konsep sedekah dan zakat itu diterapkan dengan baik, maka umat Islam itu harusnya tidak ada yang kekurangan, begitu ya Pak. Nah, apa ya, testimoni gitu Pak dari salah seorang teman saya, dia kuliah di Turki, di mana Turki ini menganut mazhab Hanafi, yang saya juga baru tahu ternyata di mazhab Hanafi itu kurban merupakan suatu kewajiban begitu. Jadi setiap muslim itu harus kurban. Nah, ternyata di Turki ini penerapan zakat itu sangat luar biasa begitu. Jadi karena setiap muslim di sana diwajibkan untuk berkurban, maka akses untuk berkurban itu sangat dimudahkan gitu. Jadi mungkin kalau di kita apa segala macam kita hanya perlu ke minimarket misalnya kayak ke Alfamart, terus kita langsung aja mau sapi yang ini atau kambing yang ini nanti diambilnya di sini kayak gitu Pak. Kalau di Turki begitu teman-teman. Dan bagusnya lagi karena pastinya stok kurban itu kan banyak banget ya karena semua muslim diwajibkan berkurban. Nah, daging kurban ini dibagikan secara berkala. Jadi daging kurban yang banyak ini bisa untuk stok beberapa bulan kemudian yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan daging kurban begitu. Jadi setelah kurban di Turki itu tidak ada orang yang kelaparan gitu Pak. Itu kalau di Turki. Jadi luar biasa konsep kurbannya bagus dan di Turki juga sangat menjunjung tinggi memberi bersedekah. Jadi di Turki itu kalau sedekah itu betul-betul jor-joran, menerima tamu pun semuanya disuguhkan begitu. Bahkan sampai ya sekalipun di rumah tidak ada makanan nggak apa-apa, yang penting untuk tamu ada begitu. Gitu teman-teman. Terima kasih Laila. Jelas info. Kalau kamu lebih penasaran lagi, ayo ke Turki. Silakan. Sekarang beda dengan zaman saya dulu ya. Saya S2 dulu. Sekarang ke Turki, ke Maroko, ke Mesir kalau Anda cari begitu mudah beasiswa di sana. Tapi memang kuliah di Turki itu ada kendala karena orang Turki itu fakhr itu bangga dengan keturkiannya. Jadi selain menggunakan bahasa Arab, Inggris itu nomor 2. Bahasa yang untuk bahasa Turki. Jadi kalau ada bahasa Arab fasih, Inggris fasih, kalau ke Turki yang dipakai bahasa Turki. Skripsi tesis ada teman saya kuliah doktor di situ. Nggak selesai karena harus menggunakan bahasa Turki. Padahal bahasa Inggrisnya bagus, tetapi Ankara University namanya Ankara University itu harus bahasa Turki. Karena Turki memang dari dulu Turki itu bangga dengan keturkiannya. Jadi karena Turki ini bainal Arab antara Eropa dan Arab. Kalau dia ke Arab sekali, sementara dia dekat Eropa gitu. Nanti nggak enak dengan teman-temannya yang Eropa. Kalau Eropa sekali, dalam sejarahnya Turki ini Islam. Islam Arab gitu ya. Jadi ya daripada kesana kemari, Turkinya yang ditegakkan jadinya itu ya. Jadi dia nggak ikut Arab, nggak ikut Inggris, tapi ikut Turki. Turki sendiri. Dan memang pernah berkuasa lama ya, Turki Utsmani itu. Ottoman itu Utsmani.
Bahasa Arabnya Utsman. Karena yang mengucapkan orang Barat nggak bisa TS, nggak bisa F ya. Bisanya nulisnya T double. Kalau T double berarti sa gitu ya. Utsman, Ottoman. Kitanya ikut-ikutan. Ottoman katanya. Ottoman itu Utsman. Bagaimana ini pembahas kok nggak nanya ya jadinya ya. Hana Fauzia dan Yulia Zakia. Sudah nyerah? Atau bagaimana? Atau yang lain silakan. Baik, Mbak. Iya. Baterai lemah. Bapak, untuk pertanyaannya Isna Zulfa Badawi, kami belum menemukan jawabannya, Pak. Jawaban Isna Zulfa Badawi nanya apa? Mengenai kondisi sosial pada masa beliau hidup, dari salah satu jurnal yang Isna baca, di situ disebutkan bahwa Bintu Syati merupakan penggagas emansipasi wanita, begitu Pak. Nah, apakah setelah kemunculannya Bintu Syati, apakah kondisi sosial di situ berubah? Misalnya dari yang tadinya perempuan harus belajar di rumah, jadi boleh studi keluar rumah. Gitu, Pak. Jadi begini, kalau menurut ceritanya yang di latar belakang, itu Mesir ya, itu cukup moderat sebetulnya. Beda dengan Taliban. Kalau Taliban itu, makanya geger sekarang itu ya, bukan Taliban ya. Taliban itu ormas Islam yang sekarang menguasai Afghanistan ya. Kenapa jadi viral? Itu karena keras. Salah satu paham kerasnya adalah perempuan tidak boleh keluar rumah. Sebetulnya itu ajaran Islam ya. Tidak keluar rumah kecuali mahram. Akhirnya perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh pesantren, nggak boleh kerja. Kalau kerja ya di rumah saja. Kalau belajar di rumah saja pokoknya. Itu untuk masa modern ini keras ya. Karena lalu menteri perempuan, para pekerja perempuan jadi lari semua ke luar negeri mengungsi kan. Karena kalau enggak di penjara. Kalau perempuan kerja atau perempuan keluar rumah bukan nggak ada mahramnya, di penjara oleh Taliban itu. Dasarnya penafsiran yang keras, terlalu keras sehingga tidak relevan dengan zaman. Nah, kalau Mesir tidak seperti itu. Mesir, Maroko, Mesir itu Ummul Hadara was Thaqafah. Pusat peradaban dan intelektual Timur Tengah itu Mesir sampai sekarang ya. Makanya Azhar, Jamiatul Azhar itu terbesar, maksudnya menjadi kiblat pengetahuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Irannya, kalau Syiahnya di Qum, di kota Qum Iran tuh orang-orang Syiah. Kalau Ahlus Sunnah ada di Mesir para intelektualnya. Di Mesir itu ada orang intelektual liberal, ada radikal, ada wasatiyah. Moderat. Al-Azhar itu moderat. Jadi kalian pernah lihat film itu enggak? Film ini kita ke film aja. Film yang perempuan kuliah di Mesir itu loh. Lalu dipoligami apa ya? Apa itu film itu ya? Saya pernah lihat. Ayat cinta, Pak. Perempuan sekarang ini di Mesir boleh sekolah, boleh perguruan tinggi, boleh jadi menteri, boleh jadi apa, boleh ya. Jadi pada zaman Binti Syati mungkin di kampung-kampung belum boleh, tapi di kotanya sudah boleh. Tahun 60-an sudah, Mesir sudah terbuka tahun 60-an. Tapi mungkin Binti Syati berangkat dari keluarga yang masih tadi diceritakan ayahnya masih mengekang. Jangankan Binti Syati loh, saya ini dari Cirebon. Saya di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dibesarkan di situ. Ada itu. Di pesantren saya laki-laki sama perempuan boleh sekolah di negeri dan boleh di pondok. Tapi di pesantren lain nggak usah saya sebut, tapi di pesantren Babakan. Waktu saya pesantren, ada pesantren yang pesantren perempuan
itu khusus perempuan tuh nggak boleh sekolah. Bolehnya pesantren di situ, madrasah Quran, madrasah kitab situ, sudah di pesantrennya saja. Jadi yang pesantren di situ nggak boleh sekolah negeri itu, nggak boleh sekolah aliyah atau MTS. Lama-lama ditinggalkan ini. Lama-lama akhirnya dia bikin sekolah lagi, bikin sekolah sendiri swasta. Kalau itu ya boleh lah, tapi boleh sekolah, tapi nggak boleh sekolah. Jadi ada pandangan-pandangan walaupun sebenarnya negara Mesirnya, negara kitanya sudah membebaskan Indonesia, tapi ada saja kelompok-kelompok ulama yang masih konservatif tadi, konservatif. Makanya kan dibilang ini Aisyah binti Syati ini konservatif. Konservatif itu ortodok ya, pemikirannya masih ke yang lama terus, nggak mau menerima yang baru. Bahkan dulu saya itu tidak boleh pakai bangku. Pakai bangku itu bid'ah. Mungkin aja kalau pakai bangku kan biaya lagi gitu ya. Jadi di bawah. Ya saya bilang ya sekolah juga bid'ah. Zaman Nabi nggak ada sekolah, nggak ada pondok. Ya. Tapi pakai bangku yang kayak kita di sekolah kayak di IKI itu bid'ah katanya. Waktu itu ya perempuan ada yang nggak boleh sama sekali. Pokoknya yang namanya pesantren dikurung aja waktu itu. Sekarang udah enggak. Waktu itu saya kan sudah jadi Mesirnya sudah terbuka, tetapi banyak yang masih konservatif ya. Di Mesir juga sampai sekarang masih nggak tahu sekarang ada khitan perempuan ya kan, ya masih terus ada menentang khitan perempuan, ada kelompok-kelompok itu ya. Sudah dapat pendidikan belum bisa bekerja. Kalau perempuan bisa bekerja kalau sudah profesor doktor saja. Kalau S1 atau S2 agak sulit. Jadi itu hampir di seluruh negara bukan hanya Islam, negara-negara lain juga seperti negara-negara non-Muslim juga sebetulnya ada. Jadi yang mengekang perempuan bukan hanya Islam dan bukan Islam yang mengekang perempuan. Turuh budaya setempat. Kan budaya setempat. Jadi di Eropa juga begitu sama. Awalnya laki-laki dulu, perempuan. Makanya ada feminisme. Gerakan emansipasi feminisme itu kan di Barat. Iya, Pak. Karena ketertiban itu di Barat awalnya. Lalu perempuan-perempuan, para intelektual Barat berontak menginginkan hak-haknya dan itu nular ke negara-negara lain, termasuk negara Islam. Jadi Islam sendiri memang ada semangat untuk menghargai perempuan. Quran memberikan warisan perempuan setengahnya laki-laki. Itu lebih baik daripada sebelum Quran datang. Sebelum Quran datang perempuan nggak dapat warisan, bahkan diwariskan ya. Perempuan diwariskan dulu kayak barang, kayak harta ya. Quran datang nggak? Quran Islam perempuan nggak diwariskan, tapi dapat warisan. Kemudian perempuan dihargai, jadi pemimpin pengatur rumah tangga di rumahnya perempuan. Terus apalagi terus perempuan boleh mendapatkan di hadapan Allah al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Terus terusnya wasabirin wasabirat kan Quran setara laki-laki perempuan di hadapan Tuhan sama saja. Asal bertakwa maka sebagai hamba Allah yang baik walaupun dia perempuan. Seseorang tidak bisa dibilang bertakwa hanya karena dia terlahir sebagai laki-laki. Laki-laki kalau nggak bertakwa ya nilainya kurang di hadapan Tuhan. Walaupun terlahir sebagai perempuan tetapi bertakwa maka di hadapan Tuhan jadi baik. Nah itu asas tauhid dari Al-Quran inilah yang kemudian menjadikan gerakan perempuan, gerakan emansipasi perempuan di Barat diterima juga di dunia Islam. Oh iya, Quran juga begitu. Nabi juga menghargai perempuan gitu ya. Ketemu walaupun nanti ada perbedaan antara emansipasi perempuan di dunia Barat dan emansipasi perempuan di dunia Islam. Ada perbedaan itu nanti kajiannya lama ya. Nah, bagaimana setelah Aisyah Abdurrahman binti Syati? Jadi bukan hanya Aisyah. Waktu itu ada Fatimah Bernisi di Mesir. Fatimah Bernisi itu Maroko ya. Itu angkatannya Aisyah binti Syati. Di Mesir ada Rifat Hasan. Kemudian ada yang liberal tuh, Aminah Wadud itu feminis liberal. Ada yang mufassir, ada Rifat Hasan ini aktivis. Fatimah Bernisi aktivis.
Kalau Aisyah binti Syati mufassiroh. Semuanya gerakannya sama, memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan sekarang di Timur Tengah itu masih tetap diperjuangkan karena walaupun negaranya memberi keluasan, tetap saja ada ormas-ormas Islam, ada pemahaman-pemahaman para ulama yang lebih cenderung konservatif daripada membuka diri dengan kemajuan zaman. Coba lihat, antara Syekh Abdurrahman, bapaknya binti Syati, yang melarang terus kuliah, lalu ibunya dan kakeknya yang memperbolehkan. Itu kan berarti pemahamannya beda. Kakeknya lebih maju dari bapaknya, ya kan? Kakeknya menerima perempuan kuliah. Jadi memang letaknya pada perkembangan pemikiran dalam dunia Islam. Ya. Kalau negara Mesir lebih terbuka karena Mesir memilih nasionalisme Arab dan bukan berdasarkan, kita kan sebut Mesir itu negara Islam. Tapi kalau kita mau jujur, itu nasionalisme Arab. Jamal Abdul Nasir. Kalau Islam itu ada Said Qutb. Said Qutb itu muridnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini Ikhwanul Muslimin. Pinginnya negara Mesir ini khilafah Islamiyah. Nah, lalu punya murid namanya Said Qutb. Seorang sastrawan Arab, seorang mufassir, itu pahamnya sama. Negara itu harus khilafah Islamiyah. Kalau tidak khilafah, tauhid. Nah, sementara di sisi lain ada Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir ini siapa? Nasionalisme Arab, Mesir. Jadi Mesir itu dijajah oleh Perancis. Lama dijajah oleh Napoleon Bonaparte. Untuk membangkitkan perjuangan kemerdekaan, itu Mesir harus mempersatukan Mesir. Ayo kita bangkitkan, Mesir itu negara hebat. Sebelum Islam datang, sebelum orang Arab, kita adalah bangsa Fir'aun. Maksudnya bangsa yang punya piramid. Bangsa besar, ayo kita lawan. Dan bisa melawan. Dan merdeka. Jadi kemerdekaan itu karena semangat nasionalisme, satu bangsa, sebagaimana Indonesia. Jadi Indonesia itu dulu ketika Indonesia merdeka, Palestina yang menghargai pertama kali. Lalu Maroko, lalu Mesir. Ketika itu Mesir, Maroko belum merdeka itu. Lalu ada konferensi Asia Afrika. Nah, termasuk Mesir ikut belajar dari kemerdekaan Indonesia. Belajar dari Bung Karno. Nah, belajar dari Pak Soekarno atau Indonesia tentang bagaimana memerdekakan diri dari penjajah, yaitu nasionalisme. Makanya di Mesir yang menang kemudian nasionalisme. Nasionalismenya Arabic nationalism. Tokohnya Jamal Abdul Nasir. Nah, Jamal Abdul Nasir ini kemudian punya tokoh presiden namanya Anwar Sadat. Anwar Sadat dibunuh, ditembak oleh tentaranya sendiri, yang itu Hizbut Tahrir. Kenapa Hizbut Tahrir tadi ingin mendirikan khilafah Islamnya di Mesir? Dibunuh, kan nggak mau. Para pendiri khilafah ini nggak mau dialog. Pokoknya kalau nggak setuju, bunuh karena kafir. Nah, Hasan al-Banna juga punya pandangan seperti itu. Said Qutb juga punya pandangan seperti itu. Tapi kelompok-kelompok yang keras ini, yang mendirikan khalifah di Mesir, kalah sama kelompok nasionalisme Mesir. Akhirnya Said Qutb dipenjara. Ketika dipenjara menulis tafsir namanya Fi Zilalil Quran. Tafsirnya sangat keras. Yang menyatakan bahwa orang yang tidak mendirikan khilafah itu toghut, kafir, ya. Sekarang banyak yang ikut tuh, para bober-bober itu ikut yang begitu. Nah, kita jangan ikut lah, kita yang damai-damai saja. Tugas kita menghafal Quran, belajar Quran, urusan politik sudah yang ngurus ya. Dan fokus saja sama tujuan sekolah. Kecuali nanti keluar dari IKI mau jadi politikus terserah. Jadi bagaimana kondisi Mesir saat itu? Nah, setelah yang berkuasa nasionalisme Mesir, maka lebih terbuka. Lebih terbuka, maksudnya pandangannya lebih moderat. Mesir itu pandangan-pandangan baru masuk. Negaranya yang terbuka. Tetapi kelompok-kelompok umat Islamnya kan ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kelompok yang radikal, ada kelompok yang pengen negara khilafah, masih ada gitu. Termasuk kelompok-kelompok yang
nggak mau perempuan ada di ruang umum, baik sekolah maupun kerja. Pokoknya perempuan di rumah saja. Perempuan keluar rumah hanya 3 kali apa 2 kali. Keluar dari rumah ayahnya ke rumah suaminya. Keluar dari rumah suaminya ke Ka'bah, haji. Keluar dari ruang suaminya ke kuburan, mati. Sudah 3 kali aja. itu tentu kalau sekarang diterapkan Anda nggak kuliah di IKI. Ya. Kalau ikut itu ya. Jangan kuliah di IKI ketemu dosen laki-laki, nggak boleh. Gitu ya. Nah itu ada, sampai sekarang pun pandangan-pandangan itu masih ada. Tapi secara umum Mesir sudah terbuka ya. Mana yang nggak terbuka tadi? Afghanistan, sekarang posisi Taliban itu nggak terbuka. Mekah, Madinah itu masih setengah-setengah. Kalau keluarga kerajaannya, keluarga Emirat Dubai, para amir, para orang kayanya sudah terbuka. Bahkan sudah banyak yang nggak pakai jilbab. Nah itu kebablasannya. Kemajuan itu mestinya nggak harus jadi Barat. Barat tuh nggak pakai jilbab. Dubai Anda lihat di internet, di Dubai Emirat Arab, itu Islam itu udah kemana aja itu. Orang udah telanjang. Di Arab gitu loh, Arab yang Islam. Sudah seperti Amerika. Itu bahayanya kemajuan kadang-kadang disamakan dengan modernisasi, disamakan dengan westernisasi. Padahal Barat ya, orang Barat itu kan hasilnya Kristen sama Yahudi. Kalau Yahudi taat, Kristen taat itu menutup aurat juga sebenarnya. Gak ada yang orang Kristen taat buka-buka aurat, gitu, buka-buka baju, ya itu enggak. Sebetulnya ajaran gerejanya kan para wihara kan pakai itu juga, walaupun nggak sama dengan kita ya, tapi pakaian sopan gitu ya. Tapi kalau Barat tuh aslinya agamanya apapun, mereka pikirannya sekuler itu. Sekuler tuh ya nggak beragama sebenarnya. Nah itu. Jadi waktunya sudah habis ya. Masih ada pertanyaan satu lagi mungkin atau ada komentar sebelum kita tutup? Saya Pak. Baik, saya Siapa ini? Ines Pak. Ines, Mbak Ines. Baik, saya Ines Dela Maharani, izin bertanya. Dari para peneliti menyatakan bahwa karya Tafsirul Bayan binti Syati ini adalah representasi terbaik dari metodenya Amin Al-Khuli. Lalu apakah ada bentuk komentar atau pro kontra ataupun kritik yang disampaikan oleh suami maupun guru dari binti Syati yaitu Amin Al-Khuli? Oke. Jadi komentarnya terhadap karya tersebut. Iya, Bapak. Ya. Oke, silakan itu pembakalan lebih ahli. Silakan. Untuk komentar terhadap Bintu Syati dari guru-gurunya sendiri maupun suaminya sendiri kami belum menemukan, Bapak. Belum menemukan komentar dari guru-gurunya beliau. Kebanyakan yang ditemukan itu komentar dari orang Barat gitu, Pak. Jadi begini, kalau tafsir bayaninya itu, kenapa 14 surah memang tidak ada alasannya dari Binti Syati. Tafsir bayani 2 jilid 14 surah, tapi kemungkinan itu kan kalau dibaca-baca biografinya di jurnal itu kemungkinan karena itu bahan kuliah, jadi bahan ngajar, beliau ngajar tafsir di Fakultas Sastra Arab di Ainus Shams di Mesir ya. Ainus Shams itu kalau di kita UI itu Ainus Shams itu ada yang jilbaban, ada yang tidak, itu fakultas umum, kampus umum, bukan kalau Al-Azhar kan kampus agama ya. Ini kampus umumnya dia ngajar itu. Nah dari tulisan-tulisan yang dia kuliahkan itu lalu jadi buku tafsir 2 jilid itu. Tidak dicek saja apakah ketika tafsir ini ditulis suaminya masih hidup, karena ada buku yang dia tulis, Aisyah tulis, dan cukup tenar bukunya, itu Maqalul Insan, itu yang manusia, menganalisis manusia, insan, bashar, anas, dan ins itu dia tulis ketika suaminya sudah meninggal. Jadi rasa sedih ditinggal suami
itu lalu nulis buku Maqalul Insan fil Quran itu. Makanya timpang di situ, ada yang mengkritik ya. Nah, ketika suaminya udah meninggal tentu nggak bisa dikomentari suami kan. Tapi dikomentari orang lain, ini sih pengobat rasa rindu, rasa sedih karena ngomong albasannya sedikit. Ngomong al-insannya banyak banget. Sebagai manusia yang bukan fisik saja tapi yang ruhani. Ini kata para komentator ini seperti sedang mengenang suaminya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, yang mana yang benar. Nah, kalau binti Syati ini memang betul kata pemakalah belum ditemukan itu, bisa jadi itu dia tulis ketika suaminya sudah hidup atau masih hidup atau enggak. Karena memang beliau ini sudah sepuh waktu nikah sama binti Syati. Konon katanya, semoga tidak menimpa orang iki, konon katanya binti Syati ini istri kedua. Kok bisa Pak pembela gender, pembela kesetaraan istri kedua? Ya bisa. Kartini sendiri, RA Kartini istri keberapa? RA Kartini, Raden Ajeng Kartini Jeporo, orang Jepara. Itu kalau lihat di filmnya istri kedua. Tapi posisinya yang sebagai istri kedua tidak menyurutkannya sebagai pembela hak-hak perempuan. Jadi apalagi yang tidak istri kedua mestinya. Jadi itu, jadi komentarnya. Nah, itu Allah alam itu diskusi kemarin ada mahasiswa baca dari Tirtok ID katanya istri kedua. Saya bilang saya baru tahu itu, tapi ya nanti bisa dicek ya. Karena itu sebetulnya memang kalau diskusi based on atau berdasarkan artikel jurnal, bukan isu ya. Kalau sekedar itu kan bisa isu ya. Dan sekarang banyak orang menulis apa saja tentang apa saja bebas. Ahlinya mau bukan ahlinya bebas sekarang. Tapi kalau di jurnal diseleksi oleh editornya, jadi kalau ngawur-ngawur tidak masuk biasanya. Jadi mohon maaf ya, saya juga sama seperti pemakalah belum bisa menjawab, harus dicari komentarnya apa. Baik Bapak dan pemakalah, terima kasih. Bapak, untuk Hana sendiri bagaimana Pak? Gimana? Enggak dengar, gimana? Untuk Hana sama Hilya bagaimana Pak? Ya karena waktunya habis, masa ditunggu. Kalian kan habis ini ada kuliah lagi kan? Gini aja, silakan kita tutup saja. Habis ini dengan siapa? Pak Rozi, Pak. Pak Rozi, kita harus menghormati beliau. Buya Rozi Hasib, salam ya. Saya mengikuti YouTube-nya, bagus-bagus beliau ya. Silakan kita tutup saja untuk ini pentingnya untuk yang lain yang belum bertanya, yang sudah ditunjuk. Itu kan berarti walaupun ide saya sederhana, pakai pembahas, pakai yang saya tunjuk untuk bertanya. Ternyata juga ada yang tidak siap bertanya. Itu diduga keras. Satu, karena tawadhu. Semoga. Tapi kalau tawadhu bukan tempatnya, nggak pas ya. Nggak mau bertanya saya. Saya nggak mau dipuji Bapak. Saya nggak mau dipuji teman-teman. Saya ngerti tapi buat saya sendiri. Ngomong. Boleh aja, tapi Anda dinilai kurang aktif berarti. Jadi bertanya, pertanyaan itu bisa lihat, kita bisa nilai kalau bertanya berarti aktif. Kalau susah bertanya berarti mungkin kemungkinannya tidak membaca sebelumnya atau kurang connect dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah itu ya, jangan sampai begitu kita ikut kuliah tapi nggak ngerti apa yang dibicarakan, sehingga mau nanya apapun susah. Jadi ke depan tetap akan saya tunjuk dua orang. Dan saya harap semua bisa bertanya dengan baik dan pertanyaannya fokus pada apa yang sedang dikaji. Kajian tafsir kontemporer, maka pada pemikiran tafsir kontemporer, latar belakangnya dan pengaruhnya itu saja. Terutama pada pokok-pokok pikiran gitu ya. Jadi jangan sampai ini lewat, kalian ditanya, inti sate apa pemikirannya? Nggak tahu. Tadi tahu Pak Ali ngomong apa? Makalah ngomong apa sih, nggak nyambung. Padahal artikel jurnal sudah disediakan, makalah sudah disediakan,
presentasi ada 2, presentasi mahasiswa dan dosen, masa belum nyambung juga, masa nggak ada yang ditanyakan juga. Nah itu makanya kelompok pembahas ini menjadi penting karena menunjukkan keseriusan, karena ini kuliahnya Zoom, kuliah online ya, yang sangat rentan tidak seriusnya karena kita tidak dalam satu forum. Demikian, mari saya langsung kita akhiri saja. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semua nanti catatan perbaikan saya share di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.